Meski kenaikan PPN 1% ini masih di bawah rata-rata PPN di dunia, yang saat ini rata-rata berada di level 15%, namun kenaikan menjadi 12% diprediksi akan berdampak hingga bergulir bak bola salju ke sejumlah lini bagi kalangan menengah ke bawah. Belum lagi, sejumlah penolakan publik kini bergulir menjadi petisi online yang sudah ditandatangani sekitar 171 ribu tanda tangan. Lalu apakah gejolak ini akan berpengaruh pada rencana penerapan regulasi yang akan berlaku di 1 Januari mendatang? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami dari luar studio, yakni Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda. Selamat sore, Pak Nailul. Selamat sore, Mas Bram. Baik, dan kemudian Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal. Pak Haikal, selamat sore. Selamat sore, saya Wakil Ketua. Oke, baik. Saya revisi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Pak Haikal. Baik, langsung saja kalau begitu, saya ke Pak Haikal terlebih dahulu. Jadi artinya dengan dinamika yang cukup besar, Pak Haikal, petisi online mencapai 171 ribu yang sudah mendatangani menolak begitu kenaikan 12%. Bagaimana DPR menyikapi? Adakah kemudian langkah yang akan dilakukan, terutama komisi Anda begitu, Pak? Ya, kita kan kalau bicara tentang DPR, memang DPR sekarang lagi masa reses. Kita baru akan berlanjut bulan Januari. Tapi sebagaimana kita sudah diskusikan sebelumnya, memang DPR kan tetap komunikasi secara intensif. Bahkan termasuk semalam kita mengajukan diskusi dengan perwakilan daripada Kementerian Keuangan bahwa terkait dengan PPN ini kita masih kepingin lebih kuat lagi lah upayanya untuk meringankan beban masyarakat. Press conference minggu lalu terkait dengan paket kebijakan. Nah, memang di awal ada wacana kalaupun ini PPN memang sudah tidak bisa disiasati lagi adalah untuk memberikan paket-paket bantalan yang diberikan. Pak Haikal. Oke, sebelum ke soal stimulus dan paket bantuan begitu Pak, saya ingin mendalami dulu bagaimana dinamika beberapa waktu terakhir yang kemudian kalau kita hitung mungkin sekitar ya 7-8 hari menjelang tahun baru, artinya cukup pendek waktunya, belum libur Natal, Anda mengatakan tadi reses. Seberapa mungkin itu kemudian menjadi kesepakatan dari DPR dan pemerintah? Kalau sebelumnya Anda katakan ketika penundaan pun ini harus ada kesepakatan dari eksekutif dan legislatif, Pak. Nah, ini saya koreksi dulu Bapak ya. Jadi kalau sesuai dengan undang-undang, ada peluang untuk penundaan walaupun ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Jadi ini kita sayangkan juga ada narasi namun kalau menurut kita oleh pihak PDIP lah khususnya, bahwa ini sebetulnya dengan mudah bisa dikesampingkan. Nah, dipahami adalah undang-undang ini dibahasnya pada tahun 2021. Lalu pelaksanaan peningkatan PPN pertama pada tahun 2. Pelaksanaan peningkatan PPN tahap berikutnya adalah Januari 2025. Dan di dalam undang-undang ini suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahwa ini bisa diturunkan, kan ada narasi di luar bahwa memang ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3, range PPN bisa kita rubah antara 5% sampai 15%. Itu betul. Tapi di dalam asal itu hanya bisa dilakukan melalui PP atas persetujuan pemerintah dengan DPR pada saat penyusunan RUU tahun 2025 kan sudah selesai, bahkan sudah jadi APBN. Kalau kita bicara RUU APBN 2026 di bulan Agustus akan kita ajukan, pemerintah akan ajukan secara resmi dan disitulah kita bisa putuskan secara resmi nanti berapa gitu. Tapi kalau bicara sekarang tidak mekanismenya untuk menunda antara pemerintah dengan DPR. Jadi kita lakukan adalah bagaimana cara tanpa melanggar undang-undang. Ini kan Pak Prabowo jangan disumpah untuk menjalankan undang-undang. Baik. Nah, tentu kita menjalankan tapi dengan pola apa sih yang bisa kita lakukan supaya masyarakat ini bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Oke, jadi artinya stimulus kemudian kebijakan untuk meringankan itu adalah salah satunya solusi begitu ya. Penundaan dan kemudian pun penurunan itu tidak mungkin dilakukan. Artinya, Pak Haikal. Ya, tidak mungkin sekarang.
Oke, pun artinya berlaku dulu baru kemudian ada pembahasan lebih lanjut ya. Itu yang paling mungkin ya, Pak Hekal? Ya, Baik, baik. Oke, oke. mungkin itu, Pak. Saya ke Pak Nailul kalau begitu. Jadi artinya dengan dinamika dan penolakan yang cukup besar rasanya disuarakan masyarakat, eh, seberapa ini juga akan berdampak pada dinamika ekonomi di 2025 nanti, Pak Nailul? Ya, sebelum ke sana mungkin saya ingin sampaikan sedikit ya mengenai implementasi dari PPN 12% ini bahwa benar tadi sampaikan juga di pasal 7 ayat 3 itu mengatur untuk range tarif PPN 5 sampai 15%. Dan itu kalaupun tidak dilakukan untuk yang ya karena nggak ada kesepakatan pertemuan antara DPR sama pemerintah, kita punya case sebenarnya pajak karbon. Pajak karbon itu paling lambat dilaksanakan, itu tahun 2022. Hingga saat ini, itu juga belum ada aturan yang dia implementatif untuk mengimplementasikan pajak karbon. Artinya, memang ini tergantung dari keinginan pemerintah saja. Tidak dia harus dengan PP dan sebagainya, tapi dia bisa menunda. Karena apa? Karena di case yang lain, pajak karbon itu juga terjadi penundaan gitu tanpa adanya PP dan sebagainya. Jadi memang ini yang bisa kita lihat sebenarnya ya keinginan pemerintah saja, keinginan DPR saja untuk ya nggak usah memerlukan PP Oke. ataupun tidak membahasnya di APBN yang tahun depan gitu. Tapi Mhm. ini keinginan pemerintah saja. Oke, maksud Karena Anda pajak celahnya karbon masih pun ada sampai ya, sekarang Pak belum Nailul ada gitu. artinya? Masih ada, masih ada. Pemerintah tidak mengeluarkan PMK tentang PPN 12% juga sudah cukup gitu kan. Mhm. Tidak ada peraturan mengenai PPN 12% juga sudah cukup. Seperti mereka tidak mengeluarkan pajak mengenai aturan pajak karbon. Nah, makanya ini tadi balik ya, tadi yang pertanyaan Mas Bram mengenai efeknya apa. Karena apa? Karena kita lihat sebenarnya ini tidak bukan waktu yang tepat. Kita lihat masih masyarakat ini masih mengalami daya beli yang lemah, kesulitan untuk bounce ataupun rebound untuk daya beli yang kuat seperti COVID itu masih belum sampai ke sana gitu. Nah, kita dari sisi pertumbuhan misalkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga saja, kita ada di angka 4,91%. Padahal di level yang PPN 10% kita ada di angka 5,1%. Artinya ini ada perlambatan ketika PPN itu dinaikkan secara bertahap dari 10 ke 11 dan nanti ke 12 ini akan lebih lambat lagi. Baik. Dan ini akan berimpact kepada berbagai aspek, Mas Bram. Ini saya lanjutkan sebentar, karena di satu sisi ketika penurunan daya beli, permintaan itu turun, otomatis produksi juga turun. Ini bisa membahayakan sebenarnya. Mhm. Makanya dari Apindo pun menolak untuk kenaikan PPN 12% ini. Yang pada akhirnya kita melihat kenaikan PPN 12% ini untuk siapa? Siapa yang untung gitu. Kalau ini pemerintah saja yang untung gitu. Baik. Tapi masyarakat, dunia usaha dan sebagainya itu ramai-ramai menolak untuk PPN 12%. Oke, baik, baik. Saya ke Pak Hekal kalau begitu. Jadi artinya kalau kemudian tadi dicontohkan Pak Nailul soal pajak karbon yang juga bisa ditunda, artinya soal political will begitu, ada celah di situ begitu Pak. Apakah itu juga mungkin dilakukan untuk kasus kenaikan PPN ini? Gini Pak, kalau saya sampaikan bahwa itu memang ada beberapa undang-undang yang mungkin belum dilaksanakan, itu kan kejadiannya bukan pada saat Prabowo sedang menjadi presiden. Nah, saya sebagai kader Gerindra, kita tentu harus menjaga supaya beliau melaksanakan apa yang menjadi amanat undang-undang. Nah, bukan berarti kita tidak dengar apa yang disampaikan atau apa keluhan masyarakat. Tentu kita dengar, makanya di musim yang orang-orang mungkin banyak lagi berlibur, kita ini lanjut rapat terus untuk mencari jalan yang terbaik. Nah, Baik. memang di dalam yang dilakukan oleh DPR dengan di istana waktu itu, kita kan dikasih arahan oleh Presiden bahwa ini untuk barang yang mewah aja. Nah, memang ini agak sedikit berbeda paket yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan dan Perekonomian, makanya ini kita masih lagi intensif supaya kita pastikan deh ini akhirnya seperti apa gitu kan. Oke. Dan ini memang ada waktu beberapa. Baik, oke. Terakhir saya ke Pak Nailul kalau begitu. Jadi artinya dengan adanya rencana pun ada stimulus, ada bantuan, seberapa itu cukup bisa membantu, apalagi Anda bilang potensinya soal kedaya beli masyarakat nanti, Pak Nailul, terakhir.
Ya, terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwa stimulus yang diberikan seperti diskon tarif listrik dan sebagainya, yang pada akhirnya itu secara temporer gitu. Kita lihat pemberian itu sangat temporer sekali, sedangkan dampak dari kenaikan PPN 12% ini dalam jangka menengah dan panjang. Kita masih ingat lah beberapa waktu terakhir daya beli masyarakat untuk kelas menengah kita turun sekali, yang kemudian menyebabkan banyak sekali kelas menengah kita yang dia pindah kamar menjadi rentan miskin dan memang menuju ke aspiring middle class. Nah, ini yang saya sampaikan, daya beli ini bisa terancam gitu. Nah, ini yang bisa saya lihat bahwa stimulus-stimulus yang diberikan itu bersifatnya temporer. Nah, yang penting adalah sebenarnya di sini pemerintah ini mendengarkan sebenarnya, dan ada opsi-opsi ketika tadi disampaikan juga sama Pak Haikal mengenai bahwa ini adalah kepemimpinannya Pak Prabowo dari Gerindra dan sebagainya. Ini adalah keberlanjutan sebenarnya. Oke, Dan ketika kita melihat dari sisi ada opsi untuk menunda dan sebagainya, seharusnya ini pemerintah siapa, ini ditanggalkan siapa, tapi kita harus ada political will dulu dari Prabowo untuk bisa memenangkan hati rakyat, mencoba untuk mendalami apa yang terjadi di masyarakat, sehingga ini kebijakan-kebijakan yang seperti kenaikan tarif PPN ini tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, baik. Oke. bahwa kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama. Baik, kita akan lihat dinamika ke depan, apalagi di tahun baru itu tinggal menghitung hari sebentar lagi. Terima kasih atas waktu dari Bapak-Bapak sekalian. Ada Pak Haikal, Sama. Wakil Ketua Komisi 11, dan juga Pak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Selamat sore, sehat selalu semuanya. Kami sama selalu.